Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarudin. Saya dari kelas 4D PAI. Saya akan sedikit membahas profil tentang Ahmad Hasan yang dijuluki sebagai sang pemikir tajam dari Persis. Beliau dengan nama lengkap yaitu Ahmad Hasan. Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887 dan beliau wafat di Surabaya tepatnya tahun 1958. Beliau berkebangsaan Indonesia. Nah, adapun peran beliau adalah sebagai ulama yang intelektual yang muslim, tokoh pembaharu Islam dan guru utama di Persatuan Islam atau sering disebut dengan Persis. Adapun Ahmad Hasan adalah sosok ulama pembaharu yang cemerlang, dikenal luas sebagai pemikir yang rasionalis dalam dunia Islam Indonesia. Nah, beliau meskipun lahir di Singapura, tapi kiprah beliau sangatlah besar di tanah air, terutama lewat organisasi Persatuan Islam atau yang sering kita sebut dengan Persis. Nah, ia juga membangun Persis bersama tokoh lain seperti Haji Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir. Beliau juga dikenal sebagai julukan ahli hadis dari Persis, dan juga beliau juga dijuluki sebagai pendekar pena. Nah, karena kepiawaian beliau dalam menulis dan berdebat ilmiah, khususnya lewat majalah Al-Lisan dan Pembela Islam yang argumentasinya sangat tajam, logis dan tegas, menjadikan beliau menjadikan dia lawan tangguh dalam diskusi-diskusi keagamaan. Nah, adapun pemikiran pendidikan Ahmad Hasan, yaitu Ahmad Hasan juga memiliki visi pendidikan Islam yang sangat kritis, yang sangat murni dan rasional. Beliau menolak pendidikan yang hanya meniru Barat tanpa pemahaman. Namun juga beliau menolak juga tradisi Islam yang hanya mengandalkan taklid atau ikut-ikutan. Nah, adapun gagasan-gagasan pemikiran pendidikan Ahmad Hasan, yang pertama adalah beliau menggagas bahwasannya pendidikan harus berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Ahmad Hasan juga menekankan bahwa pendidikan Islam harus sesuai dengan sumber utama, harus sesuai dengan sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dan beliau juga menolak praktik-praktik keagamaan yang tidak berdasarkan pada dalil yang sahih, pada dalil yang benar. Nah, hal ini juga diterapkan dalam kurikulum Persis yang ia kembangkan dengan sistematis. Adapun yang kedua, gagasan yang dicetuskan oleh Ahmad Hasan yaitu penggunaan akal dalam pendidikan. Nah, bagi Ahmad Hasan, akal adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang harus digunakan untuk memahami agama. Beliau mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bukan sekedar menerima masukan dalam pengajarannya. Ia sering memancing murid untuk berdiskusi, sering memancing murid untuk bertanya, bahkan untuk mempertanyakan pendapat gurunya. Adapun yang ketiga adalah gagasan daripada Ahmad Hasan, yaitu pendidikan untuk perubahan sosial. Nah, adapun Ahmad Hasan juga percaya bahwa pendidikan Islam tidak hanya membentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi juga agen perubahan atau agen of change, agen perubahan sosial. Ilmu harus diamalkan dan pendidikan harus mendorong umat Islam keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan intelektual. Nah, dan adapun yang keempat, gagasan beliau adalah anti taklid atau pro ijtihad, anti ikut-ikutan dan pro ijtihad. Dalam dunia yang terus berubah, Ahmad Hasan menekankan pentingnya ijtihad atau penggalian hukum Islam secara kritis daripada taklid yang ikut-ikutan kepada ulama terdahulu.
Beliau mendidik murid-muridnya untuk menjadi mujtahid baru yang bisa menjawab persoalan kontemporer dengan dasar syariat ajaran agama Islam. Nah, lebih ditekankan bahwasanya beliau sangat berjasa khususnya di bidang pendidikan. Adapun warisan-warisan yang intelektual yang telah diberikan Ahmad Hasan, yaitu beliau meninggalkan jejak kuat dalam dunia pemikiran Islam Indonesia. Di antara karya terkenal beliau adalah soal jawab tentang berbagai masalah agama yang beliau karang sebanyak 12 jilid. Tanya jawab agama Islam seperti tanya jawab tafsir Al-Furqan. Nah, adapun pemikirannya juga mengilhami generasi intelektual muslim modern Indonesia yang semangat masih hidup dalam sistem pendidikan di lingkungan Persis hingga kini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.